بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji tentang kaidah di dalam kitab berittiba' kepada sunnah, di dalam kitab berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' artinya al-iqtida' wa ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meneladani Nabi, mengikuti Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam urusan akidah, fil i'tiqadat wal aqwal wal af'al wat turuq. Jadi dalam 4 hal: berittiba kepada Nabi, mengikuti, mencontoh Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 hal, ya, dalam akidah, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan di dalam hal meninggalkan. Ya. Jadi di dalam urusan agama, apa yang Nabi tinggalkan itu adalah merupakan petunjuk yang juga kita harus meninggalkannya. Ya, di antara contoh misalnya Nabi meninggalkan azan ketika salat Idul Fitri, Idul Adha, berarti maknanya meninggalkan azan ini hukumnya sunnah, yang disebut dengan sunnah tarkiyah, petunjuk Nabi di dalam meninggalkan. Ya, itu yang dimaksud dengan istilah sunnah tarkiyah. Ya, maka mengamalkannya, melakukannya berarti menyelisihi Nabi di dalam hal meninggalkan dalam urusan ibadah. Kalau ada seorang misalnya azan ketika mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini perbuatan azannya nggak disebut ibadah, nggak disebut bagus. Walaupun azan ada takbir, ada ucapan tahlil di situ, ada Allahu Akbar, ada azan bagus. Namun kalau seperti ini prakteknya, dia bukan petunjuk Nabi, bukan disebut ibadah, tapi justru menyelisihi Nabi, karena tidak mengikuti Nabi di dalam at-turuq, yakni di dalam meninggalkan. Ya, maka inilah yang dimaksud dengan ittiba. Jadi ittiba itu al-iqtida'u wa ta'assi, yakni meneladani, mengikuti, mencontoh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadat, dalam akidah, keyakinan-keyakinan, wal aqwal, dalam ucapan-ucapan, wal af'al, dalam perbuatan-perbuatan, wat turuq, dan hal yang ditinggalkan, bi amalin misla amalihi, yaitu dengan melakukan amalan perbuatan seperti amalan perbuatannya Nabi, ala wajhi alladhi amilahu, sebagai bentuk atau dalam bentuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Ya. Jadi ittiba intinya adalah meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba ini hukumnya wajib. Banyak ayat Al-Qur'an Allah yang memerintahkan untuk berittiba kepada Nabi. Misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul. Taatilah Allah oleh kalian dan taatilah Rasul. Wahdharu, dan berhati-hatilah. Ya. Berhatilah dari tidak berittiba. Karena kata Allah, fa in tawallaitum, dan jika kamu berpaling, fa'lamu, ketahuilah, innama 'ala rasulina al-balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi rasul kami kecuali hanya menyampaikan saja. Dengan menyampaikan saja amanat Allah ini dengan terang. Ini yang dimaksud dengan kewajiban perintah ittiba, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat-ayat semisal di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul. Ya, misalnya Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul, dan taatilah Allah, taatilah Rasul, fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balagul mubin. Ya, karena sesungguhnya atas Rasul kami kewajiban hanyalah menyampaikan dengan terang.
Ya. Ini dalam surah Taghabun ayat 12. Jadi mirip ya ayatnya dengan yang di surah Ali Imran tadi. Demikian pula dalam ayat yang lain di surah An-Nur. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "Ati Allah wa ati Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum." Katakan Muhammad, taatilah kepada Allah, taatilah Rasul. Kalau kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata apa yang dibebankan kepada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu. Lihat di sini, apabila kalian mentaati Rasul, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Apabila kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali hanyalah menyampaikan, kata Allah. Banyak ayat-ayat yang misal dalam Al-Quran ya. Semuanya ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban kita untuk mentaati Rasul, untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Hasyr juga Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhi. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih, sangat dahsyat adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan kewajiban kita untuk berittiba ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan ittiba di dalam Islam demikian agung. Ya. Demikian agung. Orang yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqun, bersama para syuhada, bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan itulah selalu yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Bukankah kita setiap hari minimal 5 kali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, apa itu jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah? Jalan siapa itu? Di surah An-Nisa ayat 69. Allah menjelaskan, Allah menafsirkannya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala tentang jalan orang yang beri nikmat adalah Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang mentaati Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Yang Allah telah beri nikmat atas mereka dari kalangan satu para nabi, yang kedua para siddiqun, yang keempat orang-orang saleh, dan yang para syuhada ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan demikian agungnya orang yang berittiba ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam sebuah riwayat Aisyah menceritakan tentang ayat ini, tentu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ayat ini surah ini surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-69 ini. Itu di mana Allah menjelaskan tentang jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang di dalam surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah setiap hari minimal 5 kali. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah itu jalannya para nabi, siddiqun, syuhada, dan jalannya orang-orang yang saleh. Aisyah menceritakan ya. Kata Aisyah, "Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lihat, ini kisah sangat menarik sekali para jemaah. Ya. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah." Kata orang ini, "Wahai Rasulullah,
wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang lebih aku cintai, melebihi apa yang aku cintai atau untuk diriku atau kepada diriku sendiri. Ini engkau aku cintai melebihi kecintaanku kepada diriku. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi. Engkau lebih aku cintai daripada anakku. Wa inni la akunu fil bait. Dan ya Rasulullah, kalau saya sedang di rumah, fa adzkuruka fama asbiru hatta atiyaka. Dan saya kalau sedang di rumah, wahai Rasulullah, saya tidak sabar sehingga saya ingin bertemu, saya ingin berjumpa. Saya tidak sabar sehingga saya harus mendatangimu wahai Rasulullah. Lalu fa'anzuru ilaik. Kalau sudah ketemu saya bisa melihat engkau wahai Rasulullah. Dan saat itulah teringat, wa idza dzakartu mauti. Saat itu baru saya teringat, seandainya datang kematianku, wa mautik atau wa mautaka, dan juga datang kematianmu, araftu annaka idza dakhalta jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Ini kalau saya ingat dengan kematianku, ingat dengan kematian engkau wahai Rasul, tentu akan berpisah. Akan berpisah karena engkau akan ditempatkan di surga, di tempat yang tinggi bersama para nabi dan rasul. Ya. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu alla araka. Dan sementara kalaupun saya harus masuk surga, saya khawatir saya nanti tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu denganmu wahai Rasulullah. Subhanallah jamaah. Rasul tidak bisa menjawab. Ketika orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, jika teringat kematianku dan kematianmu sehingga kita berpisah, maka engkau akan masuk surga kelak di akhirat, dikumpulkan bersama para nabi, para rasul di tempat surga yang paling tinggi. Sementara aku, idza dakhaltul jannah, kalaupun aku harus masuk surga, khasyitu ala arak. Ya. Aku khawatir tidak bisa lagi melihatmu. Maka Nabi tidak menjawab, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat Jibril membawa ayat di surah An-Nisa ayat yang ke-69 ini. Inilah jawaban yang saat Rasul tidak bisa menjawab ketika ada seorang sahabat, ya Rasul, kalau kami berpisah karena engkau meninggal, aku akan meninggal, maka kalau engkau meninggal, engkau akan masuk surga kelak bersama para nabi di tempat yang tertinggi. Sementara aku, kalaupun aku masuk surga atas karunia dan rahmat Allah, aku akan, tentu surga tidak setinggi engkau dan khawatir aku tidak bisa lagi melihatmu. Maka bagaimana caranya agar bisa bersamamu di surga? Allah menurunkan firman-Nya. Itu dengan cara ittiba, ini dengan cara mentaati Allah, mentaati Rasul. Allah berfirman ayat yang tadi di surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Rasul, siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasul, maka fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah akan kumpulkan mereka kelak di surga bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siapa? Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqun, dari kalangan para syuhada, dari kalangan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Luar biasa. Teman yang sebaik-baiknya. Jadi kebahagiaan kalau ingin berjumpa dengan Rasul adalah dengan cara ittiba, dengan cara kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jemaah, inilah kaidah yang akan kita kaji nanti. Bagaimana kita kaidah-kaidahnya dalam berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum namun tidak pernah tidak ketemu dia dengan kaum tersebut. Ya. Yani
bagaimana kelak, apakah dia bisa bertemu dengan kaum tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan kelak ya bersama dengan yang dicintainya. Ya, bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai para nabi, mencintai para rasul, berarti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Makanya kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulah. Maka aku cinta Allah, cinta Rasul. Wa Abu Bakrin wa Umar, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum, maka aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal bi'amalihim, walaupun aku tidak beramal seperti sehebat amalan-amalan mereka. Kita tidak mungkin akan menyerupai Rasul dalam beramal, tidak mungkin menyerupai bahkan hatta para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak pantas kita untuk disejajarkan dengan mereka, apalagi diunggulkan lebih daripada mereka. Namun ketika kita mencintai orang-orang saleh, maka kita ada harapan untuk dikumpulkan bersama mereka. Ya. Maka Anas mengatakan ketika Nabi mengatakan, ada orang yang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'wa, ya Rasul, kapan kiamat? Kata Nabi, wa ma'adatta lis-sa'ah, apa yang kau persiapkan dengan datangnya kiamat ini? Apa kata orang ini? Saya tidak banyak amal ya Rasul, cuman saya cinta Allah, cinta Rasul. Maka apa kata Nabi? Fa innaka ma'aman ahbabta. Sungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai, kata Nabi. Nah, Anas mengatakan ini sabda Nabi ini itu yang sangat menggembirakanku, bahkan tidak ada kegembiraan setelah aku masuk Islam kecuali setelah mendengarkan dengan hadis Nabi ini. Fama farihna ba'dal Islam farhan. Tidak aku pernah bahagia setelah Islam dengan suatu kebahagiaan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kebahagiaanku daripada apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi, fa'al al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Ya. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka di sini yang tidak boleh kita sembarangan dalam hal mencintai. Mencintai orang kafir, mencintai orang-orang fasik misalnya dari kalangan seperti artis-artis, bintang film dan semisalnya, salah dalam menjadikan idola. Ya. Kan ada tuh di antara seorang selebritis yang mengatakan, apa-apa gua mah katanya di kumpulan sama artis di neraka, kumpul sama artis di neraka, katanya naudzubillah min dzalik. Ya. Karena memang ini ucapannya ini benar. Ya. Jadi ucapan dia ini benar. Ucapan sang selebritis tadi itu benar. Jadi katanya gue gak pengen banget masuk surga, gak apa-apa, gue mah di neraka pun dikumpulkan sama artis gitu ya. Jadi memang orang itu akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama yang dia cintainya. Ya. Kalau dia cinta orang-orang fasik, cinta orang-orang kafir, ya, dari kalangan artis-artis misalnya, cinta dari kalangan pemain bola kafir misalnya, maka tentu akan bersama mereka. Kalau orang kafir itu mati di atas kekufuran, ya, akan bersama mereka. Waliyadzubillah. Cinta dengan orang-orang saleh, maka akan dikumpulkan juga bersama mereka. Ya, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintainya. Ya, taib. Jadi demikian tinggi kedudukan dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang akan mendapatkan ridha Allah. Orang-orang akan mendapatkan kecintaan Allah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah ketika dia berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba kepada Nabi, para jamaah sekalian, di antara agungnya kedudukan ittiba kepada Nabi, Allah menjadikannya sebagai barometer, ya, sebagai tolak ukur, sebagai ujiannya ketaatan kepada Nabi, ittiba kepada Nabi ini untuk pembuktian cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Maka ini jangan ngaku-ngaku ada orang cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, ya. Namun dia tidak membuktikan kecintaannya. Maka Allah uji. Allah uji dengan surah Ali Imran ayat 31. Oleh karena itu kata para ulama, ini ayat disebut ayatul mihnah. Ya. Ayat ujian ini. Ya, untuk ayat pembuktian cintanya seorang kepada Allah. Jadi jangan cuma ngaku, karena kalau masalah cinta, ngaku cinta banyak. Kaum kafir pun ngaku cinta kepada Allah. Orang-orang Yahudi ngaku mencintai Allah.
Maka yang penting bukan pengakuan cinta kepada Allah, tapi yang paling penting pembuktian Allah cinta tidak kepada kita. Diuji oleh Allah dalam surah Ali Imran atau dengan surah Ali Imran ayat 31. Ya. Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar cinta kepada Allah, maka itibaklah kepadaku. Ikuti aku, ikuti sunnahku. Apa pahalanya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Nah, ini dia yang penting. Yang penting itu bagaimana Allah cinta kita. Dengan cara bagaimana? Ittiba kita kepada Nabi Muhammad, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai kalian. Lalu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian agungnya ittiba. Ya. Maka ittiba memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat. Dan ittiba merupakan syartun liqabulil al-a'mal. Ittiba itu syarat diterimanya amalan ibadah. Bukankah ibadah syaratnya dua kalau ingin diterima? Yang pertama ikhlas dalam beribadah mengharap wajah Allah. Yang kedua ittiba kepada sunnah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ittiba juga sababun lidukhulil jannah. Ittiba menjadi sebab dia akan masuk surga. Tidak mungkin orang masuk surga kecuali dengan cara ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam ayat yang tadi disebutkan bahwa al-ittiba tariqun litahsili mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatillah. Ittiba merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah, kecintaan Rasul. Dan ittiba merupakan sifat orang-orang yang beriman, yang teguh keimanannya. Ittiba tanda di antara di antara tanda ketakwaan. Ya. Baik. Nah, sekarang ada beberapa kaidah yang penting dalam masalah al-ittiba ini. Yang pertama, kaidah dalam berittiba. Dinul Islam mabniyun 'ala al-wahyi wan naql as-sahih, lal aqla. Agama Islam dibangun di atas dasar wahyu dan dalil yang sahih dan bukan akal. Ini kaidah yang sangat penting dalam kita beragama, dalam kita berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Islam dibangun di atas dasar apa? Wahyu. Dalil. Dalil yang sahih, bukan hanya dalil tapi dalil yang sahih, bukan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama dengan ra'yu, niscaya mengusap sepatu bukan atasnya tapi bawahnya. Tapi aku melihat Rasul mengusap sepatu bagian atasnya. Idza kana din bi ra'i, apabila agama itu berdasarkan ra'yu, berdasarkan akal, lakana masul khuf aula. Seandainya agama itu dengan akal, bukan dengan wahyu, niscaya apa? Niscaya mengusap sepatu itu aula, lebih utama bawahnya, min a'lahu, daripada atasnya. Walakin ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengusap sepatu di bagian atasnya. Ya, kalau agama dengan akal, ketika batal wudu yang dibasuh adalah ya harusnya dubur, karena buang angin dari dubur. Tapi kenapa yang dibasuh wajah atau muka? Inilah agama. Karena agama dibangun di atas dasar wahyu, di atas dasar dalil, ya, bukan selera kita, bukan perasaan kita. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Apa kata Al-Imam Az-Zuhri? Minallahi risalatu, dari Allah lah turunnya agama ini, turunnya risalah ini. Wa 'ala rasulillahi al-balaghu, dan kewajiban Rasul menyampaikan. Wa 'alaina taslimu, dan kewajiban kita adalah untuk menerima dengan total pasrah, tanpa bertanya kenapa, tanpa bertanya opo ya, menerima total. Ini ucapan yang bagus ini, perkataan Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Imam Az-Zuhri bahwa minallahi risalah
wa 'ala rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Allah yang menurunkan wahyu, risalah agama, Rasul yang kewajiban menyampaikan, dan kita kewajiban yang menerima. Demikian seharusnya seorang muslim. Ya. Baik. Ini kaidah yang penting. Ini kaidah yang penting dalam masalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka famajana min amrin wa nahyin fi kitabillah ta'ala atau sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka apa saja yang datang dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi berupa perintah atau berupa larangan, maka wajib alaina qabuluhu, maka wajib bagi kita untuk menerima, wal mubadaratu ila imtisalihi fi'lan aw tarkan, maka segera untuk kita melaksanakannya, baik dalam hal melakukan ataupun dalam hal meninggalkan. Apa yang Rasul perbuat kita lakukan, apa yang Rasul tinggalkan maka kita pun meninggalkan. Dan nanti akan dibahas sebuah kaidah tentang perbuatan Rasul. Tidak setiap perbuatan Rasul itu dihukumi sunnah. Tidak setiap perbuatan Rasul kita harus mengikuti. Bahkan ada perbuatan Rasul yang kita haram untuk mengikutinya, apabila itu adalah perbuatan yang menjadi kekhususan beliau. Itu nanti akan dikaji di terakhir, kaidah terakhir insyaallah. Kaidah berikutnya para jamaah sekalian, yajibu 'alal muslim al-bahthu 'anil hukmi syar'i wa tathabbutu qabla ityanil 'amal fi jami'i syu'uni hayatih. Ini kaidah yang penting juga tentang dalam kita beragama supaya tidak tersesat. Bagaimana dalam kita beragama? Kaidah kedua, wajib atas setiap muslim al-bahts, untuk mencari, ya, untuk mencari, untuk meneliti anil hukmi syar'i, tentang hukum-hukum syariat, qabla ityanil amal, sebelum beramal. Jadi cari dalil dulu baru beramal, bukan beramal dulu baru cari dalil, sebagaimana kebanyakan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu ibadahnya ikut-ikutan, orang melakukan pokok ikut melakukan, mana dalilnya nggak tahu pokoknya. Nanti ketika ditanya dalil baru bingung, oh iya ya apa dalilnya, sehingga bingung, akhirnya baru cari dalil. Akhirnya sudah kadung malu, kadung gengsi, sudah kadung beramal, disebar-sebarkan amalan, kadung gengsi, dalil enggak ada, akhirnya dalil dipaksa-paksakan, pokok dipas-paskan. Jadi mencari dalil walaupun hadis palsu, walaupun hadis lemah, untuk mendukung amalan ibadah yang sudah kadung dilakukan. Ini musibah para jamaah. Ini bencana besar dalam seorang beragama. Ya. Maka penting bagi kita untuk menerapkan kaidah ini. Yajibu 'alal muslim, wajib setiap muslim apa? Al-bahs, untuk mencari tentang hukum syariat qabla ityanil a'mal, sebelum dia beramal. Ya. Baik. Kemudian kaidah berikutnya. Al-muradu bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amalu bikulli ma jaa bihi min awamir aw nawahi. Yang dimaksud ittiba kepada Rasul yakni mengamalkan semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perintah atau larangan yang ada fil Qur'anil Karim, yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Artinya para jamaah, yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa ittiba kepada Rasul itu juga maknanya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an wahyu. Demikian pula hadis Rasul adalah wahyu. Tidak boleh dibedakan antara Al-Quran dengan Al-Hadis yang sahih. Karena Al-Hadis juga wahyu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Rasul. Allah berfirman tentang Rasul, kedudukan Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dia wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi hadis pun wahyu. Maka kita tidak boleh mengatakan Al-Quran lalu hadis, Al-Quran kemudian hadis. Tidak, tapi Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Ya. Maka
Yang dimaksud ittiba kepada Rasul yakni al-amal bi kulli ma jaa bihi min awamir au nawahi. Ya. Ini melakukan semua yang datang dari Rasul baik perintah ataupun larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, demikian pula yang ada di dalam sunnah, bukan hanya di dalam Quran. Jelas ya? Artinya kan ada orang ketika didapati katanya di Quran tidak ada, ya sudah berarti tidak ada hukum. Ini tidak benar. Makanya di antara ada orang yang keliru di dalam memahami Allah mengharamkan dalam Quran hanya 4 hal. Ya. Hurimat alaikumul maita, diharamkan bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih untuk nama selain Allah. Berarti Al-Quran hanya mengharamkan 4. Yang selain 4 berarti boleh. Seperti daging anjing misalnya. Enggak ada di Quran. Nah, di Quran enggak ada. Bukankah Allah perintahkan juga untuk taat Rasul? Sementara Rasul mengatakan haramnya mengkonsumsi makanan yang memiliki taring dari jenis binatang buas. Dan anjing termasuk binatang bertaring. Termasuk dari binatang buas. Ya, Nabi melarang. Setiap qulu dinabin minas siba', Nabi melarang setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas. Ini jelas dalilnya. Ini hadis walaupun tidak ada di dalam Al-Qur'an. Inilah kaidah yang sangat agung sekali karena banyak orang yang ketika tidak menemukan di Quran, dia tidak mau mencari di hadis. Atau ketika hanya ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, dia tidak mau mengamalkan. Ini keliru. Makanya di sini kaidahnya sangat penting adalah bahwa yang dimaksud ittiba kepada Nabi, mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perintah atau larangan yang ada di Quran dan yang ada di sunnah. Bukan hanya di Quran, bukan hanya di sunnah, tapi di Quran dan di sunnah. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah kaidah yang ini berkaitan tentang masalah sunnah tarkiyah tadi. Sunnah tarkiyah. Yani petunjuk Nabi dalam hal meninggalkan. Ini kaidah yang sangat penting. Contohnya tadi azan untuk sholat Id. Kalau ada orang melakukan azan sholat Id, kalau ada orang melakukan itu, maka ini orang telah jatuh kepada bid'ah. Jadi mengada-ada dalam agama. Karena azan pada waktu sholat Id ditinggalkan oleh Nabi. Ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka kita pun wajib untuk ittiba kepada Nabi dalam meninggalkan azan ini. Ya, ini tarkul adzan lil Id, ini sunnah, wahia sunnatut tarkiyah. Jadi azan untuk salat Id ini sunnah. Sunnah apa? Sunnah tarkiyah, yakni sunnah dalam hal meninggalkan. Karena Nabi meninggalkannya, maka ini petunjuk Nabi dalam hal meninggalkan. Nah, catat kaidahnya. Kaidahnya adalah ma tarakahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Nabi tinggalkan, ini Nabi tidak lakukan min jinsil ibadati, dari macam atau dari jenis-jenis ibadah, ya. Walam yaf'alhu, Nabi tidak lakukan ma'wujudil muqtada li fi'lihi, padahal konsekuensi tuntutan untuk mengamalkannya ada. Ala adihi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa fi'luhu bid'atun wa tarkuhu sunnatun. Maka mengamalkannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah sunnah. Subhanallah. Ini kaidah yang sangat gamblang sekali. Semua ibadah-ibadah yang Nabi tidak lakukan dan Nabi tinggalkan, padahal tuntutan untuk mengamalkannya ada, untuk melakukannya ada, namun Nabi meninggalkannya, maka kita sekarang mengamalkannya adalah bid'ah, meninggalkannya berarti sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Adzan tadi. Maka lihat, kalau Nabi tidak adzan ketika memasukkan jenazah, kalau Nabi tidak adzan ketika salat Idul Fitri, Idul Adha, maka kita yang melakukannya jatuh kepada bid'ah. Bid'ah karena kita melakukan amalan yang tidak dipraktekkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak pula oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kaidah berikutnya para jemaah. Kullu ma yahtajuhun nas. Perhatikan ini tentang kita beragama. Setiap yang dihajatkan oleh manusia fi usuliddin wa furu'ihi, baik dalam pokok-pokok agama ataupun dalam cabang-cabang agama,
fi umuri dunya wal akhirah, baik dalam urusan dunia dan akhirat, minal ibadati wal muamalat, baik urusan ibadah ataupun urusan-urusan muamalah, fi silmi awil harbi, baik dalam urusan ketika damai, ketika peperangan, fi siyasa awil iktisad, baik urusan politik, urusan ekonomi, semuanya itu ya reconnection ada tak? Hah? Sinyal. Tapi jalannya jalan ya. Oh ya, khair insyaallah. Baik jemaah, kita lanjutkan. Ada sinyal kurang begitu bagus. Tapi kita lanjutkan. Jadi yang pertama dalam urusan sebabnya. Jadi sebab melakukan sholat, sebab itu harus ada dasarnya. Ya. Yang kedua jenisnya. Kalau agama menetapkan jenis ibadah, misalnya jenis kurban itu adalah 3, yaitu bahimatul an'am berupa unta, sapi, kambing. Selain ini jenisnya diganti, dirubah, berarti tidak diterima, dan itu berarti tidak ittiba kepada Nabi. Demikian pula misalnya zakat fitri, jenis yang ditekankan Nabi, jenis yang diperintahkan oleh Nabi apa? Zakat fitrah, makanan, ta'am. Maka diganti dengan uang, berarti telah menyelisih ukurannya. Lalu wal kaifiyatu, yang keempat kaifiyatnya, tata caranya. Yang kelima zamannya, yakni waktunya. Dan yang keenam tempatnya. Tempat seperti i'tikaf, harusnya di masjid, tidak malah di hutan. I'tikafnya tidak sesuai dalam ittiba kepada Nabi, berarti tidak diterima oleh Allah. Ya. Demikian pula waktu ibadah, entah itu salat, entah itu puasa, Ramadan misalnya, entah itu haji, umrah, waktunya ditetapkan, maka ini adalah ibadah-ibadah yang harus perhatikan terhadap waktu. Ya, harus menetapkan dalam hal waktu. Demikian, dan ada satu lagi kaidah yang penting bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam. Yang pertama, perbuatan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Maka kita wajib untuk meneladaninya. Yang kedua, perbuatan Nabi yang sifatnya jibilli, yakni tabiat manusiawi Nabi, makan minumnya Nabi, berpakaian Nabi. Nah, ini dibagi 2. Kalau yang jibilli berkaitan dengan yang ada perintahnya seperti makan dengan tangan kanan, ya, berpakaian misalnya tidak boleh isbal, tidak boleh menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki misalnya, maka ini lain. Namun hukum asal jibilli adalah tidak harus kita untuk mentaati. Nabi pakai serban, Nabi rambutnya panjang, maka ini hal yang sifatnya jibili yang kita tidak dituntut untuk mengikuti Nabi. Ya, jelas ya. Jadi kalau yang jibili ada 2. Yang memang kaitannya ibadah, seperti makan tangan kanan, ini jibili, namun ada ibadah unsurnya di situ. Cara tidur dan semisalnya. Adapun contoh rambut Nabi panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian misalnya pakai imamah, pakai serban, itu jibili yang tidak perlu kita untuk mengikutinya. Tidak harus kita berambut panjang karena sebab Nabi panjang rambutnya karena kebiasaan bangsa Arab saat itu rambutnya panjang. Ya. Nah, yang ketiga, perbuatan Nabi yang menjadi kekhususan beliau maka kita haram untuk mengikutinya. Contoh apa? Menikah lebih dari 4 istri. Ya. Maka tidak boleh seorang muslim langsung menyatakan ini sunnah Nabi setiap terhadap yang dikerjakan oleh Nabi. Karena belum tentu setiap yang dikerjakan Nabi adalah merupakan petunjuk Nabi yang harus kita untuk meneladaninya. Termasuk di antara yang sering kita dengar adalah katanya mandi bareng suami istri itu sunnah. Siapa bilang sunnah? Mana dasar perintahnya dari Nabi? Bisa jadi Nabi melakukan semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau perbuatan yang hukumnya jibilli, ya, lalu kita mempraktekkan karena sebab ingin membahagiakan istri misalnya, mandi bareng karena ingin membahagiakan istri, maka iya ini ada sudut ibadah di situ karena membahagiakan istrinya. Demikian, ya. Tapi ini di antara beberapa kaidah yang penting di dalam ittiba, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.